Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefa Kurniandini dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan makalah saya melalui PowerPoint yang berjudul Mengenal Tarian Tradisional Tari Piring. Bab 1. Pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman, seni tari perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Masuknya budaya-budaya ke era globalisasi ini membuat seni tari menjadi sesuatu yang kurang diminati. Untuk melestarikan seni tari di Indonesia, kita perlu mempelajari kembali jenis-jenis tari yang ada. Mempelajari jenis tari itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kebudayaan tari yang ada di Indonesia. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, yang kini masih sering kita jumpai. Tari piring yang berasal dari Minangkabau ini memiliki banyak ulitan. Pertunjukan tari piring digelar sebagai salah satu sarana untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada beberapa hal yang nanti akan saya bahas, seperti apa pengertian dari tari piring, bagaimana ciri-ciri dari tarian tersebut, dan apa fungsi dari tarian tersebut. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu 1. Memberikan pengetahuan kepada generasi penerus tentang tari piring. 2. Agar warisan budaya, terutama tari-tarian, tetap lestari. Yang ketiga, memberi pengetahuan tentang fungsi tari piring. Dan yang keempat, memberi pengetahuan tentang sejarah tari piring. Manfaat. Manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan kita tentang tarian tradisional yang bernama tari piring. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Di pembahasan ini, nanti saya akan menjelaskan tentang deskripsi yang mencakup pengertian tari piring, ciri-ciri tari piring, dan fungsi tari piring. Deskripsi. Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Indonesia tidak hanya menyediakan keindahan alam saja, namun juga keindahan budaya seperti tari-tarian. Salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah tari piring. A. Pengertian tari piring. Tari piring berasal dari daerah Solok, Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian tersebut menggambarkan kehidupan para petani yang sedang bercocok tanam hingga kegiatan saat musim panen tiba. Pada zaman dahulu, masyarakat Minangkabau selalu melakukan ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa atas hasil panen yang melimpah ruah. Pada saat melakukan ritual, masyarakat sekitar membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di atas piring. Setelah agama Islam masuk ke tanah Minangkabau, tarian ini tidak lagi digunakan untuk ritual kepada dewa-dewa. Kemudian, tarian ini digunakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Tarian ini sering dipentaskan untuk acara-acara adat di Minangkabau. B. Ciri-ciri tari piring. Tari piring mempunyai ciri-ciri keunikannya tersendiri, yaitu yang pertama, menggunakan media utama berupa piring. Yang kedua, memiliki gerakan tari yang unik. Yang ketiga, beragam musik pengiring. Yang keempat, suara denting cincin dan piring. Dan yang kelima, menari di atas pecahan piring. Gerakan tari pada tari piring. C. Fungsi tari piring. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang yang mampu saja yang dapat mengadakan pesta tarian ini. Tari piring dulu hanya dipentaskan dalam acara-acara tertentu saja. Tapi, seiring perkembangan zaman, tari tersebut juga dipentaskan dalam berbagai acara. Contohnya adalah untuk menyambut tamu agung, festival, pameran, menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, dan hari-hari besar lainnya. Bab 3. Penutup. Di penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Indonesia tidak hanya menyediakan keindahan alam saja, namun juga menyediakan keindahan budaya seperti tarian-tarian. Salah satunya yaitu tari piring yang berasal dari Solok, Minangkabau, Sumatera Barat.
Tarian ini mempunyai gerakan tari yang unik, dan tarian ini juga memiliki keunikannya tersendiri. Pada zaman dahulu, masyarakat Minangkabau selalu melakukan ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa atas hasil panen yang melimpah ruah. Setelah agama Islam masuk di tanah Minangkabau, tarian ini tidak lagi digunakan untuk ritual kepada dewa-dewa, melainkan tarian ini digunakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Tarian ini sering dipentaskan untuk acara-acara adat di Minangkabau. Yang terakhir, saran. Saran dari saya yaitu, zaman sudah berkembang sangat pesat, tetapi jangan sampai kebudayaan-kebudayaan yang ada hilang karena berkembangnya zaman. Kita sebagai generasi penerus, ada baiknya untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.